Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk mata kuliah eh, teknologi atau teknik daur ulang limbah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi untuk pertemuan 4 dengan judul Teknologi Daur Ulang Limbah Padat secara Mekanik. Jadi pada pertemuan sebelumnya, yaitu pemilahan dan minimasi sampah, jadi kita coba untuk memahami apa itu minimasi dari sumber, fungsinya untuk apa, kenapa kita harus melakukan minimasi. Kemudian kita berangkat ke pada tahapan daur ulang limbah. Ada beberapa sistem pengumpulan dari limbah yang berbeda-beda. Ada juga kebutuhan peralatan dan kebutuhan personel yang berbeda juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat seperti apa teknologinya terkait daur ulang limbah, khususnya yang secara mekanis. Jadi diharapkan dari pengelolaan dari materi ini, yang pertama kita akan membahas apa saja teknik-teknik pemisahan secara fisik dari sampah padat, kemudian teknik-teknik pemisahan yang bisa kita gunakan ada apa saja. Nanti untuk pengolahan biologi sampai dengan ke pengelolaan proses-proses pengolahan biologi sampah padat, kita akan membahasnya pada pertemuan kelima. Teknik pemisahan secara fisik sampah padat. Yang pertama, sebelum kita memulai terkait kegiatan daur ulang limbah, kita akan coba mempelajari apa yang dimaksud dengan material recovery. Jadi material recovery ini di mana X dan Y sebagai limbah yang nanti masuk ke suatu fasilitas daur ulang atau fasilitas recovery, nanti masuk ke separator yang nantinya akan dipisahkan antara X di sini desired produknya dan Y-nya di sini dikatakan sebagai reject-nya. Berarti bagaimana nanti material atau bahan yang masuk ke fasilitas daur ulang nanti akan dipisahkan antara yang memang bahan yang nantinya diinginkan dengan bahan yang nantinya tidak diinginkan. Jadi kalau secara skematisnya bisa kita lihat di sini X0 Y0. Jadi di awal memang limbah yang masuk itu pasti akan terdiri dari desired product atau X itu sebagai bahan yang kita inginkan, dan Y0 yaitu sebagai bahan yang sebenarnya itu kita tidak butuhkan. Setelah masuk dia ke separator, nanti pasti akan dipisahkan lagi atau diproses lagi menjadi ada yang desired produknya, kemudian ada produk rejectnya juga. Yang nantinya juga akan ada masing-masing. Jadi misalnya nanti kita misalkan untuk bahan limbahnya dalam bentuk kertas. Nanti dari kertas yang kita kumpulkan pun X1 dan Y1 tadi juga akan ada lagi yang kita reject juga pada saat prosesnya nanti. Kenapa ini perlu saya angkat? Karena nanti ini sebagai dasar separator di sini akan menjadi faktor penting di awal untuk efisiensi dari fasilitas daur ulang. Jadi berdasarkan dari bagan di sini, maka nanti kita bisa menghitung berapa nilai recovery-nya. Jadi di sini nilai recovery menurut Haselris 1984 itu akan sama dengan jumlah jumlah limbah yang nantinya sudah dipilah
dibagi dengan total jumlah limbah yang tadi masuk sebelum masuk ke separator dikali 100, itu yang nanti dikatakan recovery. Jadi kita akan mendapatkan nilai persennya. Selanjutnya kita juga bisa mendapatkan yang lebih spesifik lagi, yaitu dikatakan sebagai purity of product. Jadi benar-benar berapa yang nantinya diproses. Jadi dengan kita menggunakan X1 di sini adalah berapa jumlah produk yang nantinya kita hasilkan. Jadi misal X1-nya itu dalam bentuk sampah plastiknya ada dalam bentuk limbah plastiknya ada misalnya sekian kilogram, dengan total dari dibagi dengan total juga. Kita juga harus melihat dari si limbah plastik tadi berapa kilo juga yang nantinya yang pada akhirnya tidak kita gunakan, misalnya seperti itu kurang lebihnya. Jadi dari situ memang kita bisa mendapatkan yang benar-benar persennya dari yang setelah disortir, yang nantinya akan benar-benar kita pakai itu, atau yang akan benar-benar kita proses dalam fasilitas itu ada berapa. Karena nanti kan tadi di awal dari separator, ternyata setelah di separator pun masih ada bahan yang nantinya tidak digunakan. Kemudian bisa juga kita menghitung binary separator efficiency. Ini secara lebih detail lagi kita melakukan perhitungan efisiensinya. Jadi dengan kita melihat mulai dari berapa jumlah jumlah limbah yang nantinya keluar dari separator dibagi dengan jumlah total limbahnya yang masuk, dikali dengan jumlah dari limbah yang tidak dipakai setelah separator dibagi dengan jumlah yang tidak kita separator, yang tidak kita butuhkan pada awal sebelum masuk separator, dikalikan dengan 100. Nanti akan kita coba latihannya untuk perhitungan dari material recovery di sini. Kemudian terkait kegiatan separator tadi, atau terkait nanti pemilahan bahan dan nanti pemrosesan pada fasilitas daur ulang, akan ada beberapa teknik yang nantinya digunakan. Jadi yang pertama ada hand sorting, kemudian ada screening, ada size reduction, magnetic separation, eddy current device, dan error classifier. Kita coba bahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita akan melihat di sini bagaimana sebenarnya efisiensi pemisahan atau separated yang dilakukan oleh beberapa mesin yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi di sini rata-rata material recovery-nya bisa mulai dari 50% sampai dengan 90%. Jadi mulai dari elektromagnet sampai dengan ke air classifier. Jadi biasanya elektromagnet dia untuk memisahkan ferrous metal atau besi-besi, eddy current separator itu yang non ferrous metalnya. Itu biasanya dari misalnya botol minuman, botol-botol kaleng minuman. Ada di screen, thermal screen, vibrating screen, dan air classifier. Jadi kurang lebih material recovery-nya itu sekitar 50-90%. Jadi memang bisa dikatakan memang belum ada yang secara maksimal 100% efisiensinya untuk bisa memisahkan, karena pasti akan ada kesalahan-kesalahannya. Kemudian secara umumnya bagaimana daur pemilahan di fasilitas daur ulang. Jadi yang pertama di sini secara umumnya pemilahan secara manual. Jadi di sini kita mulai dari memisahkan antara yang tipe bahannya atau tipe materialnya. Jadi di sini misalnya untuk yang organic material dia nanti akan langsung ke disposal atau nanti langsung masuk ke combustion. Kemudian untuk yang bahan-bahan daur ulang yang berat,
nanti dia masuk ke magnetic separator, ada pemisahan secara magnetik, nanti akan memisahkan bahan-bahan seperti besi, kemudian masuk ke eddy current separator, itu yang non ferrosnya. Kemudian baru dia masuk ke discrete nanti akan memisahkan antara yang paper dan glass, kertas dan nantinya dalam bentuk kaca. Baru nanti di masing-masing, misalnya di bagian kertas, dia baru nanti akan ada hand sortingnya. Apakah nanti kertas-kertas dari kantor, kardus, atau koran nanti dipisahkan secara langsung menggunakan hand sort. Sedangkan untuk yang kaca tadi, nanti juga bisa dipisahkan misalnya dari bentuk warnanya atau nanti dari kondisi kontaminannya. Apakah ada di situ misalnya masih ada kertas atau plastik yang menempel pada gelasnya, atau apakah ada misalnya tanah atau bahan-bahan lain yang masih menempel di kaca tadi. Kemudian untuk material yang dia ringan, biasanya menggunakan air knife. Jadi dari air knife ini nanti bisa dipisahkan apakah nanti kita langsung masukkan ke disposal atau combustion, atau nanti diteruskan lagi ke trommel. Jadi di trommel nanti biasanya plastik bottles atau botol-botol plastik, baru nanti akan ada hand sorting atau pemilahan menggunakan tangan. Biasanya pisah kita ada yang HDPE dan ada yang PET. Ini untuk yang masih menggunakan manual sorting, meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya manual sorting, tapi kita masih menggunakan beberapa teknologi di dalamnya. Kemudian untuk yang secara penuh menggunakan teknik menggunakan teknologi yang tidak lagi menggunakan hand sorting. Di sini kita lihat untuk di organic material atau bahan-bahan organik, dia akan langsung masuk ke shredder. Di shredder dia akan setelah itu masuk ke air classifier. Jadi nanti dipisahkan dari air classifier di sini, ada yang langsung masuk ke composting atau combustion, ada yang nantinya langsung ke disposal. Sedangkan di sini juga yang berbeda untuk heavy reusable material atau bahan material yang berat. Yang pertama itu dipisahkan dengan magnetic separator. Jadi untuk memisahkan besi, kemudian ada eddy current separator yang non besinya masuk ke disk screen. Dari disk screen sini nanti akan memisahkan antara yang kaca dan kertas. Yang kertas nanti masuk ke trommel. Jadi di trommel di sini nanti akan memisahkan antara yang koran dengan kertas-kertas yang ada pelapisnya. Kemudian untuk kaca akan ada glass color separator. Jadi separatornya dipisahkan berdasarkan warnanya. Dan nanti biasanya langsung ke warna yang misalnya contoh warnanya itu ada yang warna hitam, ada yang bening, atau ada yang berwarnanya hijau. Jadi tergantung dari nanti peralatannya. Nanti setelah dari class color separator, baru nanti langsung dibuang atau ke disposalnya. Kemudian untuk yang bahan material yang ringan, nanti ada low velocity air knife. Jadi yang pertama dipisahkan ada plastic sheet. Kemudian nanti yang beratnya dia akan masuk ke trommel. Di trommel di sini akan memisahkannya lagi. Untuk yang plastik dia akan bisa masuk ke root detect and root for plastic yang nanti dipisahkan HDPE, PP sampai dengan PS, atau dia nanti langsung ke air knife. Kemudian dari trommel tadi, selain nanti menghasilkan yang plastik yang dalam bentuk botol plastik atau plastik yang lainnya, dia akan masuk ke eddy current separator yang nanti akan memisahkan bahan-bahan yang non-ferrous material. Kemudian masuk ke air knife, di air knife dia masuk ke shredder, di shredder dia air classifier lagi, nanti terpisahkan yang dalam bentuk cardboard. Setelah itu baru nanti terpisahkan lagi office paper. Baru nanti kita dimasukkan lagi ke composting atau ke combustion. Jadi memang untuk yang automated
MRF di sini memang jalurnya lebih panjang dan sedikit lebih kompleks. Selanjutnya, kita akan coba membahas satu persatu teknik atau teknologinya. Yang pertama, hand sorting. Jadi hand sorting di sini pemilahan secara langsung dari conveyor belt di sini yang bisa kalian lihat di gambar. Dari conveyor beltnya dipilah secara langsung sampah-sampahnya. Jadi di sini merupakan satu bentuk yang sederhana dari teknik pemilahannya. Sangat dasar dan sangat sederhana karena memang diambil atau dipilah langsung dari samping conveyornya. Biasanya fungsi utamanya itu apakah memang nanti langsung diambil bahan-bahan yang nilainya tinggi atau dihilangkan bahan-bahan yang tidak penting, bahan-bahan yang nantinya ada kemungkinan beracun atau bahan-bahan yang berbahaya. Jadi dua fungsi utama dari hand sorting adalah itu. Apakah dia mengambil atau menghilangkan sesuatu bahan yang berbahaya. Faktor pentingnya terkait desain area pemilahan dengan hand sorting, biasanya lebar beltnya itu 60 sampai 120. Biasanya kalau yang 60 mungkin nanti petugasnya hanya di satu sisi, sedangkan yang ukurannya 120 cm itu bisa menggunakan dua petugas pada masing-masing sisi yang berbeda untuk pengambilan atau pemilahan sampahnya, pemilahan limbahnya. Untuk kecepatannya kurang lebih 450 sampai 2700 cm per menit. Nah, di sini memang membutuhkan kecakapan manusia. Kemudian rataan ketebalan bahan yang akan dipilihnya juga akan menentukan juga. Jadi apakah sebelumnya sudah dipotong-potong terlebih dahulu atau dalam bentuk besar, pasti akan nanti menimbulkan efisiensinya juga, akan mengurangi efisiensi misalnya jika bahannya terlalu besar. Kemudian dibutuhkan juga cahaya alami yang bisa memudahkan nanti petugas untuk memilih yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena ketika menggunakan lampu ada kemungkinan kesalahan nanti dalam memilih bahannya tadi. Kemudian yang selanjutnya unit screening. Jadi satu unit operasi untuk pemilahan. Kita di sini intinya adalah akan ada barang yang ditolak, ada nantinya yang kita jadikan suatu produk. Ada juga nanti tujuannya adalah untuk membedakan antara limbah yang kering dan limbah yang basah, atau bisa juga yang menggunakan unit yang primary dan secondary. Jadi ada beberapa tahapan screening misalnya. Tipe utamanya untuk screening di sini, yang pertama ada trommel screening, kemudian ada disc screening, kemudian ada vibrating shaker screening. Aplikasi umumnya untuk screening ini pertama untuk memisahkan antara bahan atau material yang terlalu besar ataupun material yang terlalu kecil. Kemudian untuk pemulihan kertas dan plastik. Karena dengan secara mudah biasanya dari screening ini bisa memilahkan antara kertas dan plastik. Kemudian pemisahan antara tanah, gelas dari bahan-bahan yang terbakar. Jadi ketika dia ada bahan terbakar yang dimasukkan ke sini, di sini akan lebih mudah nanti untuk melakukan screeningnya. Ini contoh dari trommel screen, biasanya dalam berupa drum yang nantinya diletakkan dalam kondisi yang miring, kemudian nanti kita diputar, dan drumnya sendiri kurang lebih nanti akan berupa lubang-lubang yang berukurannya kurang lebih sama nanti.
Jadi nanti ketika nanti si tromelnya ini diputar, jadi kan secara otomatis akan memisahkan barang bahan-bahan yang berukuran kecil, yang berukuran lebih kecil dari lubang yang dibuat di sini akan langsung terjatuh keluar dari tromel di sini dan akan dikumpulkan di bawahnya. Kemudian ini untuk yang disk screen. Jadi dalam nanti dijalankan material flow-nya di sini, dia akan dijalankan si sampahnya tadi. Ada beberapa sampah atau limbah yang berukuran lebih kecil, dia akan nanti ikut masuk ke bawah sini. Sedangkan yang lebih besar dia akan terjalan di atas ini. Kemudian ada size reduction. Jadi size reduction di sini bisa juga dimaksud dengan volume reduction. Jadi di sini suatu metode pengolahan dan pembuangan, dan fungsinya nanti sebenarnya untuk ke transportasi sebenarnya. Jadi untuk memudahkan pada saat proses transportasi. Fungsinya ini yang jelas pertama mengurangi ukuran, kemudian meningkatkan densitas, dan mengurangi biaya penyimpanan dan transportasi. Jadi dengan kita mengurangi ukurannya tadi, meningkatkan densitasnya, nanti untuk penyimpanan dan transportasinya akan lebih ringan, lebih mudah. Beberapa peralatan yang digunakan untuk size reduction ada densifier, compactor, sampai dengan hammer wheel. Ada banyak sebenarnya nanti. Jadi ini beberapa contohnya, ini baler, biasanya dari kardus atau kertas yang langsung dimampatkan, jadi sehingga bentuknya akan seperti ini dia, sehingga nanti akan memudahkan untuk penyimpanan. Jadi dia lebih padat dan lebih compact kan, dan nanti juga bisa memudahkan juga untuk transportasi atau pengangkutan. Kemudian untuk shredder, di sini secara skematisnya yang pertama gambar di kiri atas di sini dikatakan sebagai hammer mill. Jadi limbah yang masuk di sini akan masuk ke hammer di sini. Ketika nanti kena ke breaker blade-nya, dia nanti akan hancur menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, sehingga dia akan masuk sini. Nah, limbah yang sudah terpotong tadi, dia nanti akan masuk ke proses berikutnya. Sedangkan yang B di sini dalam bentuk rotary shear, dari rotary shear akan ada pisau pemotong yang nantinya bergerak saling berhimpitan di sini, sehingga nanti ketika ada limbah yang masuk dari in-feed conveyor sini, dia secara otomatis akan terpotong menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Sedangkan yang satu lagi ada flail mill. Bahannya nanti akan masuk dari sini, ya nantinya akan diproses pada hammer or flail di sini, yang dia bergerak menggunakan ada rotornya di sini. Sehingga nanti ketika sampai ke infill plate di sini dengan ukurannya yang lebih kecil lagi. Kemudian yang berikutnya ada magnetic separation. Jadi ini sesuai dengan namanya. Fungsinya nanti akan memisahkan bahan-bahan yang terpengaruh dengan adanya medan magnetik. Contohnya besi, tipe-tipenya ada yang dalam bentuk drum, magnetic head pulley, atau magnetic belt pulley. Ini untuk yang drum magnet, jadi nanti limbahnya akan masuk dari atas ini. Kemudian di sini drumnya, drum magnet di sini dia akan berotasi, sehingga nanti si limbahnya yang nanti dia terpengaruh dengan medan magnet, dia akan bergerak mengikuti rotasi, sehingga akan terpisahkan antara bahan yang magnetik di sini dengan yang non magnetik. Kemudian untuk yang magnetic head pulley, jadi di sini bahan-bahan limbahnya dijalankan pada satu combing lid, yang nantinya di bawah di sini ada splitternya
Untuk bahan-bahan yang ferrous dia akan terpisahnya di sini, sedangkan untuk yang non ferrous dia terpisahnya di splitter ini. Kemudian untuk magnetic belt pulley kurang lebih hampir sama juga dengan yang head pulley tadi, tapi dia lebih besar lagi nanti karena dia nanti akan secara otomatis bergerak dan memisahkan antara sampah yang limbah yang nantinya mendapatkan pengaruh dari adanya medan magnet dengan yang tidak. Yang berikutnya ada eddy current device. Jadi di sini pemilahan aluminium dengan metal-metal lain. Di sini eddy di sini maksudnya sebuah arus elektrik atau electrical current yang nantinya akan memisahkan si alum. Jadi prinsipnya menggunakan hukum Faraday terkait induksi elektromagnetik. Kemudian air classifier dia memisahkan antara bahan material yang ringan dengan material yang berat. Yang ringan di sini biasanya dalam bentuk kertas, plastik, kayu ataupun debu. Sedangkan yang berat itu dalam bentuk besi, kaca, dan batu. Di mana pada umumnya sampah yang limbah yang masuk ke fasilitas daur ulang itu 60-75%-nya itu dalam bentuk limbah yang ringan. Variabel klasifikasinya biasanya dari densitas, ukuran, ataupun luas permukaan. Kemudian di sini contoh gambar secara skematis dari air knife. Jadi inputnya di sini, input dari limbahnya, ketika dia dimasukkan ke dalam air knife di sini, ada udara yang nanti ditembakkan melalui satu fan. Jadi dia akan memisahkan antara, nah ini material yang ringan, sedangkan ini material yang lebih berat. Jadi memang memisahkan dari seberapa jauh si limbah tadi ketika dia ditiupkan oleh udara, ditembakkan oleh udara. Sedangkan ini yang untuk air classification menggunakan cyclone. Jadi nanti akan ditembakkan udaranya. Jadi seperti di sini ditembakkan udara sehingga nanti akan terpisahkan. Yang berat dia akan langsung masuk ke sini, masuk ke conveyor untuk yang fraksi-fraksi berat, sedangkan sisanya terbawa ke atas. Dan nanti cyclone lagi, ada cyclone separatornya sehingga nanti akan memisahkan lagi dengan yang lebih ringan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk minggu depan kita akan bahas mengenai bagaimana pengolahan limbah secara biologi. Untuk referensi yang saya gunakan pada hari ini ada dari Pitzel, Dogel, Technobanoclus, dan Worrell. Silakan untuk bisa menjadi bahan materi yang untuk dipelajari lebih lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.